Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nuraini dari Program Studi Administrasi Publik semester 5 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Prodi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jurusan Prodi Administrasi Publik ini akan mengembangkan skill kepemimpinan kalian. Dan di jurusan ini, kalian akan belajar bagaimana mengelola diri sendiri dan orang lain. Dan tak hanya itu juga, administrasi publik ini khususnya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan membantu kalian semua mempelajari lebih banyak tentang kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk salah satu materi yang akan saya sampaikan tentang analisis kebijakan publik. Secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama menemukan dan masalah yang ada, mengidentifikasikan sumber permasalahan, dan yang terakhir menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Kepentingan publik atau kepentingan umum. Menurut Bagirmanan, Kopas 20 Juni 2005, kepentingan umum adalah kepentingan yang banyak untuk mengaksesnya, tidak mensyaratkan beban tertentu. Misalnya, perbuatan jembatan yang orang bisa melewati tanpa harus membayar, berbeda dengan jika masuk hotel yang harus membayar. Memahami analisis kebijakan publik sebagai subkajian dari ilmu kebijakan. Analisis kebijakan menurut Budi Winarno dalam Dr. Soeharno 2013 halaman 76 berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab serta konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan kita dapat menganalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu. Siapa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta apa dampak dari kebijakan tersebut. Fokus utama adalah mengenai penjelasan kebijakan, bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas. Kedua, sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik sosial sekarang. Aktivitas utama analisis kebijakan. Aktivitas utama analisis kebijakan ialah mengumpulkan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dan informasi tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan berdasarkan pada kaidah ilmiah. Dan seorang analisis kebijakan diwajibkan memenuhi 2 kemampuan dasar, yakni kemampuan analisis dan kemampuan politis. Kemampuan analisis merupakan kemampuan yang harus dimiliki analisis kebijakan dalam menghasilkan informasi kebijakan publik yang berkualitas. Sedangkan kemampuan politis adalah kemampuan pejabat analisis kebijakan dalam melakukan advokasi informasi kebijakan publik yang dihasilkan. Konsep kerangka analisis kebijakan. Subarsono mengemukakan suatu konsep kerangka analisis kebijakan publik dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan publik yang ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga, sumber daya yang mendukung kebijakan. Yang keempat, kemampuan aktor yang terlihat dalam pembuatan kebijakan. Dan yang kelima, lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Menganalisis kebijakan publik secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan bentuk operasional dari paradigma empiris atau pendekatan kuantitatif empiris. Pengukuran secara objektif
Masalah sosial dilakukan dengan menjabarkan terlebih dahulu masalah sosial ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan dalam suatu model kemudian diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda terhadap kategori informasi yang berkaitan dengan variabel yang sedang diukur. Dengan menggunakan simbol angka, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum dalam suatu parameter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.